Mulai. Jadi kan tadi teriak-teriakannya Bomi. Apa? Ada. Mulai ini Bapak Ibu baca. Aman? Mau Cina dia, tidak Cina Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum panjang lebar saya mengucapkan terima kasih yang sangat besar kepada Bapak Ibu yang sempat hadir di sini, meluangkan banyak waktunya, baik itu waktu istirahat, tidur siang ataupun dan sebagainya, guna untuk duduk bersama berbagi pemahaman tentang hal-hal yang saya temukan di program Guru Penggerak. Nah, yang pertama itu marilah kita sama-sama mengirimkan puji syukur, bersama-sama mengucapkan syukur alhamdulillah atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah sehingga kita bisa duduk bersama untuk berbagi pemahaman dalam budaya positif. Lalu boleh kita kirimkan sholawat dan salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang membawa cahaya yang sangat terang kepada kita semua sehingga kita bisa masuk di masa yang sekarang ini. Hal pertama yang kita akan lakukan, marilah kita mendengarkan sama-sama pembukaan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu dengan hormat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmat-Nya sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini untuk bersama kembali berbagi ilmu. Tak lupa pula salawat dan salam kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad SAW yang membawa cahaya kebaikan kepada kita semua. Hari ini kita duduk bersama dalam rangka membuka wawasan kita, menambah wawasan kita tentang budaya positif. Kita tahu bersama bahwa pilar kita di sekolah adalah profil pelajar Pancasila. Inilah yang akan menjadi acuan atau muara kita bersama mewujudkan murid kita dalam cerminan visi sekolah. Dengan adanya kegiatan kita ini, saya berharap agar kita bisa menambah wawasan kita sehingga bisa diimplementasikan pada murid-murid kita semua. Sekian dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati atas salam pembukanya untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, izinkan saya untuk berdiri. Baik Bapak Ibu, pertama-tama di sini saya mau bagus nih. Ya, silau sebelah sini. Baik, hari ini kesempatan kita duduk bersama untuk melaksanakan kegiatan. Apa tujuan kegiatan saya? Sebentar kita akan bahas. Pada kesempatan hari ini, kegiatan kita itu adalah berbagi pemahaman tentang budaya positif. Bapak Ibu mungkin pernah atau sesekali terlintas di bacaan kah atau di Google kah atau di Instagram, Facebook tentang budaya positif, tentang kalimat budaya positif. Bapak Ibu mungkin pernah mendengarnya atau kita juga pernah menerima materi sebelumnya. Pasti Bapak Ibu pernah menerima materi sebelumnya di PMM. Kita pernah mengenal tentang budaya positif. Nah, hari ini
Pada kesempatan ini kita akan sama-sama berbagi pemahaman tentang apa itu budaya positif. Seperti tadi sambutan dari Ibu Kepala Sekolah bahwa pilar kita itu adalah profil pelajar Pancasila. Di profil pelajar Pancasila itu kita punya enam pilar. Nah, itulah yang akan kita tuju untuk murid kita menjadi selamat dan bahagia. Baik Bapak Ibu, kita mulai. Nah, tujuan dari kegiatan ini yang pertama, bertukar informasi tentang budaya positif. Saya berdiri di sini belum tentu saya banyak tahu, tapi adalah sebagian yang saya tahu. Barangkali nanti Bapak Ibu di bawah ada yang lebih banyak tahu, kita bisa bertukar informasi tentang budaya positif. Tujuan kita yang kedua yakni memberikan informasi terkait budaya positif. Jadi saya akan berusaha memberikan sedikit informasi. Kalaupun nanti lebih-lebih itu alhamdulillah kalau merasa lebih-lebih informasinya. Nah, yang ketiga, mampu mengimplementasikan budaya positif. Jadi nanti saya dan Bapak Ibu bisa mengimplementasikan ilmu tentang budaya positif di sekolah, di kelas kita masing-masing dan di sekolah kita pada umumnya. Nah, untuk kelancaran kegiatan kita, mari kita dulu pretest Bapak Ibu. Pasti juga Bapak Ibu kalau mau misalkan PPG kita pretest dulu ataupun ujian-ujian lainnya sebelum kita menerima materi. Baik, silakan Bapak Ibu untuk melihat di grup masing-masing, di grup sekolah kita. Saya akan bagikan link, Bapak Ibu silakan masuk ke linknya. Mana itu grupnya? Langsung saja Bapak Ibu diklik di. Ya. Ya, kita pakai krisis Bapak Ibu. Mudah-mudahan lewat pretest ini nanti juga akan post test di akhir kegiatan. Silakan Bapak Ibu ditulis namanya sebelum kita masuk di bagian sini. Masukkan nama kamu. Diklik saja. Belum ada peserta yang bergabung, belum. Oke, ada satu Al-Asma, Ibu Al-Asma sudah ada. Jadi sedang ada istilah menggambarkan pribadi. Oke, baik Bapak Ibu, sudah ada 7, Pak Harudin, Ibu Hartati, Ibu Sriani, Ibu Satriani, Ibu Rosdiana, Ibu Alasma, Ibu Aminah. Bu Ajinati belum? Oh ya, tidak apa-apa. Oke, kita tunggu Bu Ajinati sebentar, baru kita masuk. Boleh dikasih keras suaranya Bapak Ibu, ada gitu suaranya. Kalau mengganggu sama teman lain tidak apa-apa, kasih diam saja suaranya. Karena nanti akan banyak membaca Bapak Ibu. Oke, Pak Ardi, Iwiranata sudah masuk. Sisa ya, 2 itu ada. Baik, kita mulai Bapak Ibu di. Oh belum, Bos Ren ada di kayu Bos Ren. 5, 4, 3, 2, 1. Silakan Bapak Ibu dijawab saja. Ini akan diacak Bapak Ibu di soalnya, jadi tidak bisa kita nyontek. Ibu Rosdiana sudah benar 1. Silakan dilihat di atas Bapak Ibu perolehan tak.
Pak Ardi Wiranata benar. Satu soal ada waktunya. Ya, silakan dipilih Bu. Yang benar atau salah tadi. Ini nggak apa-apa, berita santai dikit. Nanti prosesnya baru ke serius. Salah kirim Watri. Ini ada ini. Ibu Min. Lanjut gitu. Betul. Dalam menetapkan keyakinan kelas, hal yang harus diperhatikan dan dilakukan adalah tidak bisa dilihat jawabannya yang benar Pak, karena kalau kasih lihat jawabannya nanti dicontek di posdesnya. Jadi tidak ada dulu benar salahnya. Jawaban benar tak di sini dilihat di atas. Kalau benar ki warna hijau tombolnya di atas, kalau salah ki merah. Tidak ada ki benar Pak. Iya. Walas mah tomboy. Berapa kali yang benar itu kayaknya? 3 kali. Tidak ada kuncinya tuh kasih akan ki. Ada waktunya Bapak Ibu di satu soal yang pilihan ganda kemungkinan 30 detik di soalnya. Waktunya 30 detik. Nanti benar semua kayaknya. Salah. Jawaban jelas salah. Ada itu soal Satriani, ada soal ada pokoknya. Ada Bu Asma. Itu anu tak? Apa lagi namanya? Oke, silakan. Desa itu. Ya. Jodohkan posisi kontrol yang tepat dengan kalimat yang diutarakan oleh guru. Jadi sebelah kanan itu Pak Ardi, kalimat yang biasa diutarakan sama guru. Kira-kira kalimat yang diutarakan sama guru posisinya di mana? Sebelah kiri. Dijodohkan Pak Ardi. Seret saja, tarik terus seret. Itu kalau kita pilih tidak kelihatan jawabannya yang benar. Itu kalau warna merah salah, warna hijau benar. Kalau tidak ada di sini, berarti tidak ada itu jawaban. Bagaimana kalau sudah misalkan ada? Oh enggak, saya refresh itu. Saya refresh. Refresh kayaknya ada di kelihatan. Ada. Lanjutkan game. Lanjutkan. Ya. Tidak ada nanti. Ya, tidak ada masuk. Nanti saya refresh ulang. Ada tuh waktunya Bapak Ibu dia 30 detik, 1 menit. Itu dijodohkannya Pak. Mantap gitu. Benar bisa naik kelas mah. Kayaknya bisa jadi materi di bahasa ini. Apa berita itu? Satriani adalah murid. Satriani adalah murid yang selalu mendapat nilai yang tinggi. Saya selalu kira.
Kak Ardi, Bu Amina, Ibu Rasma. Soalnya ada 16 nomor. Ya mungkin mengulang. Enggak, Ji. Mungkin mengaruh jaringan. Ibu Astriani belum masuk. Iya. Nah, karena Biasa memang di sini di kelas dan dapat di jaringan wifi. Makanya besok, yes, pindah-pindah ke wifi. Ibu juga banyak yang jawab tapi belum masuk di dashboard. paham. Iya. Ada yang pakai nama kuis? Siapa ini? Ada yang pakai nama kuis? Oh, enggak apa-apa. Jadi, ya mungkin. Kuis lewat kan? Keluar. Satu soal Ibu Amina kayaknya. Ternyata semangatnya luar biasa. Baru tes, wah serius jawaban sama Ibu. Luar biasa. Kenapa? Gaya namanya bisa Triani. Gaya namanya. Ada long-long. Oh, naik kawan. And then lawan kau selesai, Ibu Amina selesai. Ini performa itu tergantung kecepatan dan kebenaran. Pengamatan ini pun begitu. Tapi nanti di akhir Bapak Ibu ya, ada Excel-nya. Jadi kita bisa lihat benar di nomor berapa soal kayak ini salah. Nanti bisa kita download Excel. Bisa Bapak Ibu juga gunakan nanti kalau misalkan mau kasih latihan siswanya. Oke. Ya hampir, Ibu Rosdiana sisa 1 nomor. Oke, selesai. Digeser naik Bu, jawaban benar ketika itu kalimat di atas atau tidak. Seret Ibu naik. Misalnya kasih ke kotaknya Bu. Kenapa nanti tindakan? Kalau sudah itu di tanda panah. Iya, bisa juga pindah otomatis. Ini Bu tanda panah. Ini tanda panah. Ya. Ya, tunggu disampaikan Ibu. Nanti kalau di post test nanti Bapak Ibu bisa lihat jawabannya. Nanti saya aktifkan mode lihat jawaban. Ini tidak bisa dulu di nanti terbaca situ. Belum dibuat. Jawab lagi nanti terbaca itu. Ardi. Ibu Satriani masih ada 2 nomor. Bu Amina selesai, Bu Lasma 2 nomor. Yang puisi selesai. Ada yang selesai? Kuis. Atas nama kuis. Nggak tahu siapa yang pakai nama kuis. Dia memang ada di luar. Lagi ngomong anak. Lancar minggu itu Bu yang ya. Oh, saya itu kuis. Oh selesai nih, baru saya tahu. Selesai nih. Ada materi meja kuning. Ya kebetulan belum nanti
di modul 2. Tidak ada. Ada kecil itu yang pertanyaan dulu. Oke tuh. Tidak bisa. Coba lagi Ki. Putus Ki koneksi tak ke Chris. Nanti ada itu. Bisa. Dijawabkan yuk. Bisa lagi kira-kira. Bisa? Berarti? Oh itu dia masuk. Jadi besok dikasih majimat juga ngasih tinggi WIP ya Bi? 7 benar, 9 salah. Mudah-mudahan nanti benar semua di kalau post test. Karena soal itu kunci. Nanti aku kasih lihat jawabannya. Oke baik Bapak Ibu. Sisa berapa orang yang belum? Kita lanjut dulu ini sambil kerja itu. Sahabat kita bisa lihat jawabannya di sini. 80% ada di situ Bu Satriani. Performa berapa benar berapa salah? 10 benar, 8 salah. Bagi-bagi lagi sebentar Bu. Nanti kamu benar semua. Oke Bapak Ibu, terima kasih untuk kesempatannya mengikuti berita. Sebetulnya nanti mau dikasih juga sesuatu dan apa. Nanti sama-sama lagi 2 minggu kasih materi kalau ini khusus. Oke, agenda kita hari ini Bapak Ibu, yang pertama itu pembukaan selesai, kemudian pretest selesai, yang ketiga perubahan tentang paradigma belajar, yang keempat disiplin positif, kelima motivasi perilaku manusia, keenam kebutuhan dasar, 7 posisi kontrol, 8 keyakinan kelas, 9 segitiga restitusi, dan 10 pretest. Jadi ada 10 kegiatan kita dan 2 telah selesai. Mari kita masuk di kegiatan yang ketiga. Baik Bapak Ibu, di sini ada perubahan paradigma belajar. Jadi materi kita yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Apa yang kita harus ubah tentang pandangan kita tentang belajar itu. Baik Bapak Ibu, di sini silakan Bapak Ibu, kita mau berkegiatan dulu. Silakan pilih teman pendamping di sebelahnya Bapak Ibu. Siapa yang kita pilih di sebelahnya? Oh pas-pas. Arti sama Pak Haru, Ibu Wasriani sama Ibu Rosdiani, Ibu Romina sama Ibu Atri, dan Ibu Haji dua-duanya. Sama-sama Nah, sama-sama Haji Tua dan Haji Lolo. Baik Bapak Ibu, silakan ditentukan siapa yang mau jadi guru A dan guru B. Guru A itu kalau mau silakan mengambil kertas atau tidak usah kertas. Kalau tidak ada kertas silakan digenggam saja atau dipikirkan saja apa yang ada di otaknya, sebuah rahasia guru A. Guru A itu punya sebuah rahasia, tapi jangan dulu bilang-bilang. Jangan dulu bilang-bilang. Anggaplah ada itu rahasia di sini. Ya, terserah. Sekarang guru B guru A silakan menggenggam dengan sekuat tenaga rahasia yang ada di tangannya. Tapi Pak Haru, siapa yang jadi guru A, siapa yang jadi guru B? Mana genggaman Kak? Itu belum ada. Sekarang silakan guru B, silakan dibujuki guru A supaya mau buka itu genggamannya, supaya mau kita tanya rahasianya. Boleh pakai uang bujukannya, boleh pakai jalan-jalan bujukannya, boleh pakai bakso juga kalau mau dibujuk-bujuk ya belinya pakai bakso. Ini guru A silakan mau tetap pendiriannya kah, mau berubah pendiriannya, membuka terserah. Silakan bedeng dibujuk, dipaksa temannya, guru A-nya. Siapa yang jadi guru A? Jagonya bakso. Kira-kira mau tidak mau Mina? Tidak mau. Oke, baik Bapak Ibu. Baik, sekarang tidak ada atau ada yang berhasil tidak ada. Berarti kalau tidak ada, berarti yang menjadi guru A itu teguh pendiriannya. Mana mau dikasih di uang
Segopo tidak mau juga. Nah, mari kita arahkan kegiatan kita ke bagaimana belajar. Baik Bapak Ibu, yang tidak mau buka itu ada yang mau memberikan alasan kenapa tidak mau dibuka. Pak Haru, kenapa tidak mau dibuka di genggaman? Karena kenapa tidak mau dibuka? Siapa tadi yang tidak? Adija? Pak Andi, kenapa tidak mau dibuka Pak Andi? Orang dibuka ibadah itu terlalu maksimal. Oh, belum maksimal, besok nanti tujuh kanta. Ibu Rosdiana kenapa tidak mau dibuka ini dalamnya? Berarti rahasianya mau disimpan sendiri. Berarti itu komitmen rahasia Ibu. Ibu Amina. Barang itu ada bodoh. Oh, berarti bergantung orang yang bodoh. Bahaya. Ibu Haji nanti. Tidak dibuka. Berarti tidak dibuka. Berarti guru B tidak tahu paksa guru A. Guru A juga tidak mau membuka karena tidak dibuka. Baik Bapak Ibu, mari kita ke sini. Anggaplah diri Bapak Ibu itu ada dalam satu lingkaran. Lingkaran itu namanya teori kontrol. Apa itu teori kontrol? Adalah sesuatu yang kita pegang, diri kita punya kendali. Jadi kita mau buka tadi penggenggaman tangan atau tidak mau buka itu tergantung Bapak Ibu. Walaupun apa yang dibujuk, apa yang dipaksa bernilai besar, tapi kalau Bapak Ibu punya teori kontrol dalam dirinya, kita tidak akan membukanya itu. Biarpun misalnya Bapak Ibu dikasih rujukan, buka-buka saya itu naik ke bawah pergi jalan-jalan, tidak bakalan dibuka kalau Bapak Ibu punya teori kontrol. Dikasih rayuan juga tidak mempan. Ada tadi mungkin yang merayu, siapa tahu ada rayuan Pulau Kelapa, siapa tahu. Kemudian ada juga desakan, siapa tahu didesak kita tadi, buka siapa tahu banyak-banyak, itu didesak. Kemudian dipaksa juga, ada mungkin yang dipaksa, bahkan ada yang tidak dipaksa sama sekali. Kemudian ada yang dikasih imbalan, itu tadi menteri bilang dipaksa, tapi tetap Ibu Aminah tidak mau, dan lain sebagainya. Ini semua yang di bagian luar Bapak Ibu kalau kita lihat, ini di bagian luar itu adalah sebuah motivasi ekstrinsi, motivasi dari luar yang bisa mengubah apa yang kita pegang teguh. Jadi kita mengumpamakan teori kontrol itu dalam diri kita sendiri, dalam suatu lingkaran. Jadi kalau Bapak Ibu membuka tadi itu berarti Bapak Ibu diberikan motivasi ekstrinsik. Apa motivasi ekstrinsiknya? Dibujukan, rayuan, desakan, paksaan, imbalan dan sebagainya. Tapi kalau Bapak Ibu tadi tidak buka, berarti Bapak Ibu sudah memiliki teori kontrol dalam dirinya. Nah, itu yang mau kita arahkan ke perubahan tentang pandangan belajar. Sekarang, tadi Bapak Ibu sudah ada di dalam sini. Kita umpamakan lagi di dalam lingkaran itu adalah murid. Nah, ada seorang psikolog namanya Glasser. Tidak tahu kenapa panjangnya, yang penting Dr. Glasser. Dia itu meluruskan beberapa miskonsepsi atau kesalahpahaman tentang kontrol murid. Jadi dia mengungkapkan bahwa guru itu mengontrol murid, padahal sebenarnya kalau menurut teori kontrol kita tidak boleh mengontrol murid. Itu satu miskonsepsi atau kesalahpahaman yang selama ini mungkin masih kita bawa. Sama juga saya sebelum pelajari modul ini, saya masih berpikir bahwa saya yang kontrol di muridku, padahal itu adalah sebuah ilusi Bapak. Yang kedua, ilusi bahwa penguatan positif menguatkan karakter. Apa itu penguatan positif? Baik anak-anak, siapa yang mau naik sini? Kalau naik sini, saya kasih bintang. Atau kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk teman-temannya. Kita kasih dia gula-gula. Mungkin Bapak Ibu menganggapnya itu penguatan, padahal sebenarnya bukan Bapak Ibu, itu ilusi. Kita mungkin bisa bilang, aku kasih dia hadiah ini supaya mau lagi buka sifatnya. Belum tentu Bapak Ibu.
Itu mungkin miskonsepsi dari kita. Kemudian yang ketiga, ada ilusi tentang kritik dan membuat merasa bersalah itu menguatkan karakter. Misalnya Bapak Ibu bersalah sesuatu, dikritik, dikasih dibilang kita memang salah, kau mentok salah memang sikapmu. Padahal tujuan tak kita kasih begitu, mungkin mau kita kasih kuat ke karakternya supaya mungkin mau berubah. Padahal itu ilusi Bapak Ibu, miskonsepsi. Kemudian ada juga ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Mentang-mentang kita mungkin lebih tua, ada itu yang biasa bilang, kan duluan pas saya makan garam. Nah, itu ilusi Bapak Ibu. Sebenarnya kita tidak berhak untuk memaksa orang lain. Itu adalah beberapa miskonsepsi yang Dr. Glaser ungkapkan bahwa sebuah ilusi dari guru terhadap muridnya. Nah, baik Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, sekarang ini juga ungkapan dari Dr. Glaser. Nah, sekarang kita lihat tabel yang sebelah kanan, stimulus respon. Sekarang kita ada di posisi ini Bapak Ibu. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita pasti merasakan kita ada di posisi stimulus respon. Apa itu stimulus respon? Kita kasih stimulus, responnya ada sampai dari murid. Misalnya, realitas kebutuhan itu kita sama, padahal sebenarnya kebutuhan kita itu beda. Itu yang sekarang kita anut, sama-sama kita membutuhkan makanan. Sebenarnya kita berbeda, Bapak Ibu. Tidak semuanya kita pada saat itu kita butuh makanan. Ada juga semua orang melihat hal yang sama. Di teori stimulus respon semua orang melihat hal yang sama. Padahal tujuan kita ke teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi kalau saya menggambarkan misalnya Pak Ardi baik hati, tidak sombong, tapi mungkin pandangannya orang itu berbeda lagi. Jadi kita tidak bisa menganggap pandangannya kita harus sama-sama pandangannya orang lain. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama-sama kita, berarti hampir sama tadi yang nomor 2. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi misalnya perilakunya siswa tak suka bolos, kita anggapnya itu sekarang adalah sesuatu yang salah. Anggapan tak sekarang. Padahal harusnya yang mau diubah adalah siswa tak mungkin bolos memiliki tujuan. Baik, sekarang arahnya kita setelah kita tahu ini stimulus respon ke teori kontrol, arahnya kita itu teori kontrol. Jadi kita yang sekarang itu kita harus berubah menjadi kita yang tahu tentang teori kontrol setelah ini. Jadi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru, model berpikir menang-menang. Jadi modelnya stimulus respon itu model berpikirnya menang kalah. Kalau gurunya bilang salah di kita, berarti menang gurunya, muridnya salah. Tapi di teori kontrol kita tidak begitu Bapak Ibu. Kita menang, murid juga menang. Kita bahagia, murid bahagia. Itu yang harus kita rubah paradigma belajar. Baik, sekarang Bapak Ibu kita ke disiplin positif. Nah, arah dari perubahan paradigma tadi itu arahnya akan ke disiplin positif. Mungkin Bapak Ibu mengenal disiplin itu hukuman. Untuk mendisiplinkan anak-anak kita biasanya pakai hukuman. Ada juga kita kasih disiplin anak-anak, kita buat mereka tidak nyaman. Jadi hukuman itu biasanya memberikan ketidaknyamanan. Itu mungkin di pikiran kita tentang disiplin. Padahal semua itu salah. Harusnya disiplin itu mengontrol diri untuk memilih tindakan yang benar. Jadi anak-anak itu bertindak, murid-murid kita bertindak itu bukan karena takut dihukuman. Dia harusnya memiliki kontrol untuk bertindak yang benar. Salah kayaknya kalau begini Kak. Nah itu baru bisa mengontrol dirinya. Kalau dia takut hukuman berarti dia belum memiliki disiplin positif. Nah semua itu adalah muaranya ke motivasi intrinsik yang tadi kita peragakan pertama Bapak Ibu. Jadi kalau kita sudah punya motivasi intrinsik, muaranya itu kita harus tumbuhkan kepada murid untuk berperilaku berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi disiplin positif berhubungan dengan motivasi intrinsik,
berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Baik Bapak Ibu, apa itu nilai-nilai kebajikan? Mari kita bahas dulu. Nilai-nilai kebajikan itu merupakan sebuah payung besar. Apa itu payung besar? Dan apa isinya payung besar? Sikap dan sifat. Sikap dan sifat itu dari nilai-nilai kebajikan itu bersifat positif, universal, itu umum. Nah, sikap dan sifat ini, nilai-nilai ini kita harus tumbuhkan ke anak didik kita. Nah, apa program kita di sekolah? Ini yang warna merah Bapak. Kalau kita bahas satu-satu pilarnya, ini nilai-nilai universal, ada 6. Mungkin habis waktu ini dibahas. Tapi kita pilar tadi sekolah membentuk siswa, membentuk murid yang berdasarkan profil pelajar Pancasila. Jadi berapa nilai di profil pelajar Pancasila Bapak Ibu? Nah, jadi itulah nilai-nilai yang harus kita tanamkan di dalam murid kita. Jadi kalau ini nilai-nilai kebajikan, kalau ditanya apa nilai-nilai kebajikan tadi sekolah, profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa, bergotong royong, berkepentingan global dan sebagainya. Nah, ini yang harus kita tanamkan nilai-nilai kebajikan. Sikapnya, sifatnya harus positif. Nah, jika murid telah meyakini nilai-nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila dalam dirinya, maka otomatis mereka akan tumbuh motivasi intrinsik dalam dirinya untuk berdisiplin positif. Jadi intrinsik itu perlu Bapak Ibu. Nah, sekarang tadi kan kita bahas bahwa misalkan murid kita bolos, kita sekat murid begitu memang, nakal memang. Tapi dari teori kontrol, kalau murid kita itu bolos, kita harusnya menanyakan tujuannya, motivasinya. Mereka pasti punya motivasi, kenapa dia bolos. Mari kita bahas motivasi perilaku manusia. Nah, ini yang warna hitam Bapak Ibu dan yang warna putih. Warna hitam ini adalah perilaku. Tidak ingin ditegur atasan atau mendapat surat teguran. Tidak mau ditegur. Yang kedua, ingin dipuji dan dihargai. Yang ketiga, bertanggung jawab atas tugas dan menjadi panutan. Nah, yang warna putih sebelah kiri itu adalah motivasinya. Yang pertama, mendapatkan imbalan. Yang kedua, menghargai nilai kebajikan. Dan yang ketiga, menghindari hukuman. Ada yang bisa memasangkan dari Bapak Ibu, memasangkan perilaku antara perilaku dan motivasi. Misalkan perilaku nomor 1, tidak ingin ditegur sama atasannya. Kira-kira motivasinya apa itu? Di antara ketiga motivasi ini. Menghindari hukuman. Mari kita lihat. Ternyata benar Tuhan itu. Kemudian yang kedua, ingin dipuji dan dihargai. Kira-kira kalau anak kita mau dipuji dan dihargai, kira-kira apa motivasinya dalam dirinya? Atau kita mau? Apa? Mendapatkan imbalan. Mari kita lihat. Betul sekali Bapak Ibu. Yang ketiga, bertanggung jawab atas tugas dan menjadi panutan. Kalau mungkin bertanggung jawab apa itu? Berarti sisa 1, menghargai nilai diri sendiri. Nah, ini antara motivasi dan perilaku. Nah, apa yang kita harapkan sama siswa tak? Yang ketiga Bapak Ibu. Kita mengharapkan siswa tak memiliki perilaku bertanggung jawab atas tugas dan menjadi panutan. Bukan cuma siswa tak, kita juga harus menjadi panutan dari siswa tak agar siswa tak bisa selamat dan bahagia. Itu tadi motivasi perilaku. Kemudian sekarang hukuman dan konsekuensi. Tadi kan misalkan siswa tak berperilaku buruk, pasti awalnya kita itu apa tindakan pertama? Dihukum. Berarti dihukum pertama dipanggil dulu, baru dikasih hukuman. Nah, yang kita mau bahas ini dua dulu Bapak Ibu, hukuman dan konsekuensi. Mari kita bermain Bapak Ibu. Ini bermainnya gampang. Saya bagikan dulu apa namanya ini, tusuk sate mau. Ada 2 semak. Klasiki 1 orang 2 tusuk sate. Hukuman konsekuensi 2 semak. Pasangan ki antara hukuman sama konsekuensi. Klasiki 1 orang 2 tusuk sate yang ada hukuman dan konsekuensi. Ibu, kapan mulai juga Ibu?
Kita mau main dulu Bapak Ibu. Jadi satu orang pegang dua. Hukuman, konsekuensi. Oke, selesai Bapak Ibu. Oke. Jadi nanti kalau saya bilang yang pertama mencatat, kira-kira menurut Bapak Ibu itu hukuman atau konsekuensi. Yang pertama ini dipahami Bapak Ibu? Oke. Baik, saya bacakan dulu tindakannya dulu. Mencatat 100 kali di buku kalimat, saya tidak akan malas lagi. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Oke, ada yang jawab konsekuensi, tidak ada jadi. Mari kita lihat jawabannya. Kalau mengerti begini, ada lebar jelaskan. Oke, nah hukuman. Yang kedua tindakan guru, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat datang ke sekolah. Kira-kira hukuman konsekuensi? Oke, konsekuensi mana Pak? Yang mana pasti? Oke, hukuman sebelah sana perempuan, ibu juga hukuman. Oke, laki-laki 2 orang. Saya minta dulu kenapa bilang di konsekuensi. Ini dari soalnya, jadi saya bertanya itu alasannya. Karena kalau 1 kali terlambat belum mengelilingi, 2 kali. 1 kali terlambat itu lebih betul. Oke, jadi kalau misalkan saya mengajarkan di kelas terlambat sesuatu, kesuruh lari. 1 kali kalau disuruh Oh, 1 kali. Jadi saya mengajar Pak, guru kelasnya yang mengajar. Oke, mari kita lihat sebentar, kita lihat perbandingannya Pak. Ternyata jawabannya bagus. Mari kita lihat pertanyaannya nanti di nomor terakhir. Nomor terakhir pertanyaan. Yang ketiga, mengganti kertas teman yang telah apa? Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Oke, mari kita lihat jawabannya sama semua. Hukuman. Yang keempat, mengganti kertas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi paham Pak? Hukuman aja sekali Oke, konsekuensi mari kita lihat. Konsekuensi. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Apa kita? Oke, konsekuensi. Oke, konsekuensi benar. Keenam, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah sebab tidak menggunakan sepatu hitam. Konsekuensi pakai apa? Konsekuensi. Oke, kita ajukan apa? Golput. Oke, baca ini. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak pakai sepatu hitam. Jadi ceritanya pakai sepatu warna-warni ke sekolah. Jadi disuruh itu ke sepatunya 1 hari full tidak pakai sepatu. Kira-kira konsekuensi atau hukuman? Konsekuensinya Pak Arti. Oke, sama. Oh sama konsekuensi. Alasannya yang hukuman dulu paling keminta. Yang hukuman. Alasannya kenapa memilih hukuman? Saya memilih hukuman karena tidak sesuai dengan tindakannya. Tidak sesuai dengan tindakannya. Kalau konsekuensi? Karena kan di situ aturannya sudah jelas memakai sepatu hitam. Iya. Jadi karena dia sudah memakai makanya Oke. Kita lihat. Ternyata hukuman. Karena kita tulis kenapa itu masuk hukuman. Masuk. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran PJJ. Konsekuensi. Kita tanya dulu. Menurut guru PJJ hukuman beda. Sendiri
Ada jauh. Haji Lama, masih bingung. Oh, konsekuensi. Konsekuensi. Oh, dia hukuman. Menurut PJOK dulu minta, kenapa bisa hukuman? Kebetulan sama ini anggota kasus kan. Nah, kenapa bisa kita mengatakan hukuman? Terlambat lagi. Disuruh keliling lapangan, misalkan kita mengajar toh, terlambat siswa atas 10 menit. Dihukum kita. Namun sebenarnya itu baik Bapak Ibu, kita ambil 2 contoh saja. 2 contoh saja, ini mah yang paling bawah nih bedanya. Kalau nomor 1 jelas nih hukuman. Nah, kalau nomor yang terakhir nomor 6 sama nomor 7, tadi kan ada dispensasi dan dari kita semua ada hukuman, ada konsekuensi. Baik, mari kita lihat penjelasannya Bapak Ibu. Hukuman itu dilakukan secara spontan. Tidak ada kesepakatan antara 2 orang, misalkan guru sama murid. Dan misalkan terlambat kita hukum kira-kira kalau memang hukuman tadi tak kalau terlambat kita suruh keliling, padahal masih pelajaranku. Tidak ada kaitannya sama olahraga usul keliling lapangan. Tapi kalau kita tadi ada PJOK-nya, jadi masih koneksi sama pelajarannya. Jadi biar disuruh keliling, tapi masih ada hubungannya sama pelajarannya. Kalau saya tadi menghukum dengan model begitu, salah caranya. Hukum namanya, bukan konsekuensi. Kalau konsekuensi apa Bapak Ibu? Pengertiannya sifatnya sudah diketahui dan masuk akal. Tadi itu yang sepatu tidak masuk akal kalau disuruh siswa tidak pakai sepatu. Masuk akal tidak Bapak Ibu? Tidak itu. Masa kodong keliling tidak pakai sepatu? Yang pertama apa nanti apa? Luka-luka. Yang kedua malu. Jelas nih malu keluar itu namanya hukuman. Oke, yang ketiga kita bahas restitusi sebentar. Menawarkan pemecahan masalah. Jadi dari 2 itu ada yang lebih baik yaitu restitusi. Sebentar kita bahas yang belakang. Nah ini penjelasannya perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu yang memang harus terjadi. Tapi memang sebenarnya konsekuensi banyak lebih arahnya ke tidak menghakimi secara fisik biasanya. Kemudian membuat anak sakit, ini yang paling kalau menurut saya di antara 2 perbedaannya, yang paling ini masuk akal yang konsep diri yang buruk. Kalau hukuman itu bikin siswa dirinya menjadi buruk. Tapi kalau konsekuensi konsep dirinya itu baik karena memang ada aturannya. Nanti saya share ini ke PDF-nya, saya share ke Bapak Ibu, nanti kita baca dengan sama-sama. Kita pindah Bapak Ibu. Atau kira-kira gambarnya? Hadiah. Hadiah. Biasa dimungkin kasih siswa hadiah. Biasa dimungkin kasih siswa bintang di kelas. Padahal sebenarnya itu kira-kira apa itu Bapak Ibu? Adalah hukuman? Iya atau tidak? Hah? Kira-kira kalau dikasih sesuatu hadiah atau bintang mau. Kira-kira itu hukuman atau bukan? Apa? Hah? Apa? Pak, kira-kira hukuman atau bukan? Kalau dikasih bintang. Mari kita lihat Pak. Ini pengaruhnya kalau misalkan sebenarnya itu kalau kita kasih hadiah bintang itu adalah sebuah hukuman. Memang hukumannya tidak menyakiti fisik, tapi akan menyakiti dalam jangka panjang. Jadi yang pertama, pengaruhnya jangka panjang dan pendek. Pengaruhnya itu pendek, ibu kasih bintang. Kalau tidak dikasih bintang, di suatu saat nanti apa yang terjadi sama anak murid pasti tidak mau kita ngomong. Ibu, ya kecewa, terus lagi 12. Yang kedua, penghargaan itu tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena begitu kita dikasihnya, jangka panjangnya ada, jangka pendeknya ada. Yang ketiga, penghargaan itu merusak hubungan. Apa yang dirusak hubungannya? Hubungannya sama gurunya, hubungannya sama teman. Ya, saking paham itu dikasih bintang. Marah itu nangkap. Ngomong kita tidak Pak? Marah itu tidak ngomong. Merusak hubungan. Oke, yang keempat.
menurunkan kualitas. Kadang itu ada anak-anak kalau tidak dikasih bintang, yang itu kamu yang dikasih bintang. Kalau tidak dikasih bintang, nggak mau nih. Nah, itu sebenarnya hukuman. Yang keenam, penghargaan mematikan kreativitas. Kalau kamu dia yang selalu dikasih bintang, tidak mau maksa bekerja. Biasanya begitu, kamu yang dapat terus. Mematikan nih kreativitasnya temannya. Kemudian nomor 7, penghargaan itu menghukum. Ini poin pentingnya. Dan yang kita alami selama ini sebenarnya penghargaan itu adalah sebuah hukuman, tapi bukan fisik, lebih ke mental. Nah sekarang, ya itu kita paling Pak. Kita lihat kebutuhan dasar manusia. Biasa itu anak terlambat ke sekolah, mungkin mereka ada motivasinya, ada tujuannya terlambat, ada alasannya. Nah, siapa tahu anak muridnya terlambat ada kebutuhan dasar yang tidak dipenuhi olehnya. Contohnya Bapak Ibu, murid Randi dan Sandi selalu mengambil sarapan pagi temannya. Bisa saja Randi kelaparan sebab tidak sarapan, atau bisa saja ingin diperhatikan oleh teman-temannya. Murid melakukan kesalahan bukan tanpa sebab, ada kebutuhan yang tidak terpenuhi dalam dirinya sehingga berbuat hal demikian. Biasa itu kalau mengganggu temannya, ini Randi sama Sandi memiliki makanan temannya. Kalau datang nih gurunya melapor nih teman yang lain, apa yang terjadi sama gurunya? Marah-marah kita. Ya Sandi, ya Randi, jangan begitu. Padahal harusnya kita tanya dulu kenapa mereka berbuat begitu. Inilah kebutuhan dasar manusia. Siapa tahu itu Randi lapar nih, jadi menambah teman-temannya. Atau ini Randi mau dapat perhatian dari gurunya. Nah, selama belajar tidak pernah diperhatikan sama gurunya. Nah, kira-kira nomor 1 kebutuhan dasar manusia dari kata-kata yang saya kasih bilang itu apa? Kira-kira Bapak? Senang. Siapa tahu Randi tadi mau bersenang-senang sama temannya karena tidak bersenang-senang di rumahnya. Nah, yang kedua, apa kira-kira Bapak Ibu? Siapa tahu ini Randi sama Sandi tidak dapat kasih sayang di rumahnya, mau kasih sayang di sekolah, jadi bertindak seperti itu. Yang ketiga apa Bapak Ibu? Kebebasan. Jadi Randi itu tidak bebas ceritanya di rumahnya atau di mana, jadi mau bebas di sekolah. Keempat apa Bapak Ibu? Kira-kira apa? Apa? Penguatan. Sebentar kita lihat Bapak Ibu. Enam? Kelima? Disiplin positif. Kayak apa arti? Budaya positif. Oke, kita lihat. Penguasaan. Kelima kan ya? Disiplin positif. Berani. Jadi tadi kesenangan, cinta dan kasih sayang, kebebasan, penguasaan, dan harus hidup. Ini penjelasannya Bapak Ibu. Kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima, memberi kasih sayang, berkoneksi. Kebebasan, kebutuhan akan pilihan, kemandirian, dan otonomi. Penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan prestasi. Apa tadi itu Randi sama Sandi membohongi pada diakui. Jadi cari-cari perhatian, ganggu temannya. Nah itu tugasnya sebagai guru untuk mengidentifikasi apa kebutuhannya sesuatu. Tidak langsung, salah memang kita. Tidak. Jadi ini dulu yang mau kita tahu apa kira-kira kebutuhannya. Itu tahu kita. Biasa juga sesuatu paham kayak ini kita suka. Hukuman itu. Jadi kalau kita tahu nih Bapak Ibu kebutuhan dasarnya siswa, mari kita lihat posisi kita sebagai guru. Caranya untuk supaya kita tahu biar tadi kebutuhan dasarnya. Kita main lagi Bapak Ibu. Antara ini sama saya bagi 3 saja Dit. Masing-masing sini satu penghukum, satu teman di situ juga. Bos Makabe. Penghukum semua itu di atas. Mari saya bantu. Satu
manajer. Tidak, 5 satu kelompok. Dapat 5. Ini pemantaunya tidak ada. Pemantau tidak ada. Apa itu? 1 pi. Dikasih semua ini. 1 pi kita. Penghukum, betul. Oke. Ya, dibagi 3. Mari kita lihat. 5 satu kelompok situ. Nah, diatur nih Bapak Ibu berkolaborasi Ki. Oke, baik. Sudah semua Bapak Ibu. Mari kita perhatikan kasus yang pertama. Patuhi aturan saya. Awas kamu. Kira-kira kita di posisi apa itu sebagai guru? Silakan diangkat Bapak Ibu. Silakan Pak Ardi dan Pak Haji. Mau diskusi dulu. Ibu Haji, Tua dan Lolo. Awas kamu. Kira-kira kalau kita bilang patuhi saya, awas kamu. Kita di posisi apa? Penghukum. Mari kita lihat jawabannya apakah benar. Kasih tepuk tangan yang meriah kalau benar. Kalau tidak ya diam. Oke. Kita di posisi penghukum. Yang kedua, apa rencana kamu untuk memperbaikinya? Aturannya sebentar, aturannya begini. Oke, manajer kita apa? Oke. Sekarang aturannya kalau kakakku ini menyontek 1, 2, 3 pi baru dikasih naik. Di 1, 2, 3 pi. Yang ketiga, ibu kecewa sekali sama kamu. Jangan dulu. Boleh terserah kita. 1 pasti. Tidak mungkin 2 pasien dalam 1 kasus. Kira-kira. Cium-cium. 1, 2, 3. Membuat rasa-rasa. Oke. Mari kita lihat. Oke. Nanti dulu, nanti dulu Bu. Nanti diambil nih. Nanti ambil itu. Nah, sebentar lagi 1, 2, 3 pi. Yang keempat. Konsekuensinya apa? Kira-kira kalau kita bilang konsekuensinya apa? Apa jawaban? 1, 2, 3. Wow, masih sisa 1 nih pemantau. Mari kita lihat. Oke. Ada sisa 1 nih Mas. Nih. Bisa ada enggak? Sisa 1 kan? Ya, sisa 1. Kalau nomor 5 tidak apa. Nanti ibu bantu bereskan. Biasanya guru yang bilang begini posisinya kemana? Jadi ini posisi kita. Jadi kita tahu nih posisi kita. Kalau biasa kita bilang awas kamu berarti kita berada di posisi penghukum. Tapi kalau bilang nih sini Martina, nggak apa-apa nanti saya bereskan. Biasanya ya, Bapak Ibu sudah dipahami ini. Oke, pakai bikin kipas-kipas. Nah sekarang mari kita pindah ke keyakinan kelas. Silakan Bapak Ibu lihat dulu. Mengapa keyakinan bukan peraturan? Mengapa keyakinan bukan peraturan? Biasa jadi lagi, apakah peraturan sekolah? Sekarang kita balik, kita pakai apa keyakinan Pak? Tapi kalau pertanyaannya Pak, kenapa pakai keyakinan bukan peraturan? Mari kita lihat gambarnya Pak. Mengapa pakai helm kita harus pergi sekolah? Ayo tidak boleh pakai helm, jangan ditanya. Aku bilang karena Pak Harun memegang teguh aturan. Kalau Pak Harun pakai helm karena takut kecelakaan atau apa, berarti Pak Harun memegang keyakinan tentang keselamatan. Mari kita lihat. Ini dia. Ini Bapak. Jika memakai helm dan masker karena alasan takut dirazia, berarti dalam diri kita masih mempercayai dan mengamalkan
aturan. Tapi kalau kita memakai helm dan masker karena kesehatan dan sudah mempercayainya, berarti itu adalah sebuah keyakinan. Jadi kalau ditanya kenapa kita pakai helm, ada sleeping, berarti kita belum ada keyakinan dalam diri kita. Padahal kalau penggunaan helm itu demi keselamatan. Oke, mari kita main lagi Bapak Ibu. Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Benar salah? Mari kita lihat jawabannya. Oke, salah. Yang kedua, keyakinan kelas berdasarkan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Nah, baru. Oke, betul. Kita minta lagi Bapak Ibu. Nah sekarang kita mau lihat apa nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan 1, 2, 3. Kan nilai-nilai kebajikan tadi disebut kesehatan. Tadi di profil Pancasila apa? Mandiri, gotong royong, apalagi tidak berubah. Selain itu dalam kehidupan sehari-hari kita disiplin, kebersihan, amanah. Sekarang menggunakan helm saat mengendarai motor. Keselamatan. Kalau yang membuang sampah pada tempatnya, kenyamanan boleh, kebersihan boleh, disiplin bisa juga. Dilarang menggunakan kata-kata kasar. Keselamatan, menjaga kebersihan, hormat, selalu hormat dan bersikap positif. Nah ini dia, mari kita lihat urutannya dalam membuat keyakinan kelas. Ini kan komite mulai dari tahun ajaran baru 2 minggu. Kita akan coba buat keyakinan kelas di sekolah. Kira-kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hal pertama yang kita lakukan untuk membuat keyakinan kelas kira-kira nomor berapa Bapak Ibu? Yang mana? Ini kah? Atau yang sebelah sana? Hal pertama yang kita lakukan dalam membuat keyakinan kelas. Yang berdiskusi yang mana? 2 berdiskusi, 3 berdiskusi. Berdiskusi yang mana? Kira-kira. Ya? Yang jadi berdiskusi ini. Berdiskusi memunculkan peraturan yang perlu ditaati. Siapa yang memilih ini Bapak Ibu? Atau siapa yang memilih ini? Apakah kita langsung berdiskusi pelan? Oke, mari kita lihat jawabannya. Iya, yang pertama. Kita munculkan dulu semua peraturan. Ingat Bapak Ibu, kita mulai semua dari peraturan. Karena yang mau kita rubah aturan ke keyakinan. Jadi kita munculkan dulu semua peraturan. Yang kedua apa Bapak Ibu? Yang kedua. Oke, mengubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Jadi kalau aturan tak biasanya tidak boleh merokok, kita harus kasih hilang itu kalimat negatifnya menjadi kalimat positif. Yang kita pakai lagi kata tidak. Merokok karena merusak. Ya, menghindari. Betul sekali. Bisa menghindari. Yang ketiga apa Bapak Ibu? Kalau sudah diubah dari kalimat positif. Menyaring peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan. Menyaringkan artinya mengubah. Kita lihat Bapak Ibu. Oke, benar. Kemudian setelah itu yang ketiga, keempat, apa yang harus kita lakukan? Habis punya peraturan. Pelan dulu atau sana dulu? Mari kita lihat jawabannya Bapak Ibu. Tuh, 4 sana. Berdiskusi dulu gambaran perilaku yang mencerminkan sudah diubah perilakunya dari peraturannya. Kita lihat lagi gambarannya mencerminkan keyakinan kelas. Kemudian yang kelima. Oke, diskusi mengenai peran. Dan yang terakhir adalah jadi kalau jadi keyakinan Bapak itu jangan langsung pakai 1 tahun atau 6 bulan. Kita kasih dulu jangka waktu tinjauan barang 2 minggu atau 1 bulan. Kemudian didiskusikan kembali sama siswa apakah itu bisa dipakai atau ada yang mau diubah. Terserah Bapak Ibu komitmennya sama siswa. Jangan langsung pakai 1 tahun Bapak Ibu. Kita harus tinjau ulang. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, dari 2 gambar ini yang mana kira-kira yang keyakinan?
Yang warna hijau kah atau yang warna putih latarnya? Yang mana Bapak Ibu? Sepakat dulu. Kalau dipahami ini tadi keyakinan, yang mana kira-kira keyakinan di antara dua ini? Yang putih. Yang putih. Kita sepakati yang putih itu adalah keyakinan kelas. Ada saling menyayangi, semangat. Ya, betul sudah. Sekarang tadi kita bahas hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, kita masuk di apa itu restitusi. Tadi itu restitusi menawarkan pemecahan masalah yang bisa menang-menang, bukan menang kalah. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tadi itu ada kondisi yang lebih buruk, kondisi baik, tapi restitusi menawarkan kondisi yang lebih kuat. Jadi kita fokusnya kedua. Kemudian murid mencari solusi. Jadi bukan gurunya yang cari solusi kalau restitusi, tapi siswanya kita tawarkan, kita gali apa solusinya kira-kira dari sebuah masalah. Kemudian apa lagi? Mereka ingin menjadi mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi kalau kita langsung hukum, mereka tidak tahu dirinya bahwa memang salahkah atau bagaimana. Mereka tidak bisa menyebutkan juga solusinya. Ini ciri-cirinya, nanti kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ini segitiga restitusi. Kita mulai, biasanya segitiga kita gambar Bapak Ibu dari mana? Kalau menggambar ke segitiga, kakinya atau bawahnya dulu? Jujur Ki. Dari mana? Dari mana? Dari kaki toh, padahal harusnya kita dari bawah, dari dasar. Begitu juga polanya, kenapa disebut segitiga restitusi? Kenapa disebut segitiga? Karena kita harus mulai dari yang dasar. Apa itu yang dasar? Menstabilkan identitas. Kita harus stabilkan dulu kondisinya. Jangan langsung misalkan marah-marah bertengkar sesuatu, langsung didatang, oh salah bertongkar. Jangan. Stabilkan dulu identitasnya. Bagaimana caranya? Tanyakan kepada murid, kamu biasa menghina orang berbuat salah. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kenapa harus begitu? Masih stabil dulu emosinya. Begitu memang nak biasa, itu memang salah. Itu dasarnya Bapak Ibu. Kedua, yang garis tangan, yang naik sebelah kiri. Kita memvalidasi tindakan yang salah. Tanyakan kepada mereka apa yang salah dari tindakannya. Biasanya bilang begini, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Ditanya ke alasannya lagi. Kalau sudah distabilkan dirinya, tanyakan ke alasannya kenapa berbuat begitu. Nah, itu dia. Dan yang ketiga, tanyakan lagi keyakinan tak. Apa yang kita yakini dalam sekolah tak, apa yang kita yakini dalam kelas. Kalau sudah dibagus perasaannya, nah sadari dirinya, tanyakan nih solusi yang bisa dia cari selain misalnya bertengkar. Masih ada mungkin cara lain nak yang bisa kita lakukan. Itu segitiga restitusi. Jadi kita pakai restitusi, bukan nanti konsekuensi sama hukuman. Ini tahapannya Bapak Ibu. Ini juga kalimat-kalimatnya. Kalau menstabilkan identitas biasanya bilang Ki, berbuat salah itu tidak apa-apa. Saya juga pernah berbuat kesalahan. Saya ingin mencari solusi, bukan siapa yang salah. Kalau memvalidasi tindakan yang salah, kata-katanya guru itu, kalimatnya guru, kamu pasti punya alasan, ditanyakan dulu alasannya. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Kemudian menanyakan keyakinan, nilai apa yang kita yakini, apa keyakinan kelas kita. Kalau sudah distabilkan kondisinya, ditanyakan alasannya, tanyakan lagi apa keyakinan kelas yang kita yakini. Kan tadi sudah kita bikin keyakinan kelas. Nah, itu dia Bapak Ibu. Jadi restitusi itu adalah akhir dari budaya positif kita. Jadi pada akhirnya Bapak Ibu, dalam diri kita itu masih ada peraturan kelas, kita harus tingkatkan kepada keyakinan kelas. Jadi dari peraturan kita ubah lagi ke keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas sudah kita amalkan, sudah kita jalankan, dia akan secara otomatis membentuk lingkungan yang
positif. Kalau lingkungan positif sudah terbentuk, otomatis juga budaya positif di sekolah kita akan terbentuk. Jadi tidak ada itu nanti saling menegur salahnya di mana. Nanti itu akan merasa sendiri, oh salah kan. Itu nanti akhirnya adalah budaya positif. Nah, baik Bapak Ibu, mungkin ini saja dari saya. Nah, kita akan proses Bapak Ibu, siap-siapkan lagi handphone tak, kita akan mengulang lagi tes yang tadi. Ya, itu tadi nanti saya kasih lihat ya Bapak Ibu, jawabannya. Saya akhiri dulu ini, saya bikin kuis yang baru. Kita lihat yang berhasil. Juara 1. Izin dulu duduk tadi. Ardi Wiranata. Nanti saya keluar dia. Oke. Ini biasa Bapak Ibu pakai waktunya les anak kelas 6. Capek kalau pakai kertas. Kalau tidak tahu di mana soalnya jadi yang pakai begini. Oke, saya mulai lagi Bapak Ibu. Tapi saya akan kasih lihat jawaban yang benar. Tunjukkan jawaban selanjutnya. Oke. Oke. Bapak-Ibu silakan lihat di grup sekolah. Bagaimana Bu? Oke. Ada yang masuk belum? Ya mungkin lagi boleh pakai nama tulisnya. Mengatakan. Oke, satu orang masuk, Ibu Min, Ibu Rosdiana, Ibu Satriani, Bu Anasma, Ibu Wajinur Hayati, Ibu Ani nih, bukan Ikhlis. Kita mulai kita pensiunin. 5, 4, 3, 2, 1. Akan banyak dari kamu yang benar. Kalau tidak sudah semua. Tuh, kami buat satu. Lincah, bumi. Keluar. Nggak komen. Lihat jawabannya dah, yang benar Bapak Ibu. Harus salah ya. Salah kita. Ini benar sekolah kita harus ini. Nah, Wani, maju Wani. Ya. Ada di sini jawabannya. Wasma kumpul 3 kali benar turun. Sebelum juga 3 kali. Mari kita lihat pertemuan antara salah Mas. Dia berlari mulu. Kira-kira pernyataan itu sangat keyakinan keras berdasarkan nilai-nilai kebaikan. Mana besar? Salah ya? Ada banyak ini yang benar karena agak kurang.
Ini indikator benarnya warna hijau. Kalau dia banyak sini, berarti banyak itu benar. Kalau dia banyak merah, berarti indikatornya banyak yang salah. Dan. Bunyi begitu biasa salah ya. Arti Kongo 5 dengan waktu performa luar biasa. Apa jadi kata? Begitu memang semuanya kalau begini Pak, harus full jadinya. Apa jadi buat 18 nomor. Hijau bisa salah. Berarti benar. Puasnya benar. Ini sih sampai itu kata keluaran di waktunya. Pendek soalnya itu 30 detik. Harus full jaringannya deh. Bunyinya dan salah itu biasanya. Selesai benar. Salah minta aja banyakin di hijau dari merahnya. Itu 4. Dari tadi yang berapa Bu? Lumayan gitu. 4 mana? Balas lagi 3 nomor. Tapi kan belum kita masih ada ya, masih ada kosong ya. Ya harus full jaringan ini karena kebanyakan kita pakai gambar suara, jadi harus full jaringannya kalau bisnis. Kajian nanti benar. 9 peserta. Ada lagi suara-suara benar itu. Basma sudah 2. Sudah nomor. Salah si wajib. Benar Pati. Oke, mari kita lihat Basma dan Pati saling kejar-kejaran nilai. Sama lagi. Sama goyang saya. The goyang bateri. Pati menyusul lagi Basma. 1 nomor lagi Basma. Terakhir ini Basma. Wani 1 nomor mati. Maharu salah sih Maharu. Ya, apa?
Ini performanya di atas yang hijau banyak, model hitam sama yang merah. Tabung yang selesai, 2 Mina, 2 Asma, tapi sisa 1. Oke, baik Bapak Ibu, kita lihat sebentar perolehannya. Berapa? Di mana? Di bawah. Pak Arti. Beda berapa juta? 200. Ya, waktunya mempengaruhi performata. Tapi kalau dalam penilaiannya nanti siswa dia akan Excel, tidak ada waktu di sana, tidak pakai berpengaruh. Nanti gue kasih lihat ke hasilnya. Kita tutup mungkin dulu acara Bapak Ibu di. Nanti kalau lihat nilainya sebentar. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk antusiasnya. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan ini kegiatan kita bisa bermanfaat dan bisa kita implementasikan ke kelas kita masing-masing dan ke sekolah kita pada umumnya. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah atas waktunya dan kesempatannya. Bapak Ibu juga terima kasih. Dan saya akhiri kegiatan kita hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.